Ini kita akan mencoba untuk melakukan input ya, proses input yang ada di sistem di Emonela. Sebelumnya untuk yang mungkin belum pernah ikut di BIMTEK di Jogja, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Sofyan Wijaya, saya dari perwakilan dari tim pengembang yang ada di ATSoft di Yogyakarta. Di sini juga hadir rekan-rekan dari ATSoft Yogyakarta yang lain yang ada di Zoom ini. Ada Pak Inuk, ada Pak Hafid, kemudian ada rekan-rekan yang lain juga ikut memantau. Mungkin itu sekilas dari kami, dari tim pengembang. Kemudian langsung saja ya, kita akan coba untuk melakukan proses input yang ada di sistem di Emonela di tahun 2021 ini. Ini sebenarnya tidak hal yang baru ya, tadi seperti disampaikan oleh Pak Warsidi, ini sebenarnya kita review dari yang pernah dilakukan di waktu BIMTEK di Jogja sebelum ada COVID. Cuman ada beberapa perbedaan. Kalau yang dulu itu dilakukan tahapannya itu dilakukan per minggu, untuk yang ini sesuai arahan atau kesepakatan terakhir ini di tahapannya dibuat per bulan. Jadi tidak lagi per minggu tapi per bulan. Jadi insya Allah akan lebih memudahkan bagi operator untuk melakukan breakdown. Jadi tidak lagi per minggu tetapi per bulan. Kemudian sistem ini juga sebenarnya tidak input manual 100%, tapi ada beberapa data yang sudah diambilkan dari SIPD melalui ekspor yang sudah dilakukan Excel dari pihak Bapeda, tapi tidak sampai ke level penganggaran ya. Jadi yang sudah diekspor, yang berhasil diekspor dari SIPD itu adalah sampai level DPA. Jadi di sistem Emonela ini sudah ada angkanya sampai level DPA. Jadi sampai level DPA tidak perlu dilakukan input secara manual. Sudah ada di sistem, sudah tersedia sampai level DPA. Saya izin share screen ya. Sudah bisa dilihat screen saya ya. Mungkin yang membawa laptop atau di komputer bisa langsung dicoba ya. Bisa langsung dicoba. Ini saya tutup dulu dari awal. Oke, silakan dibuka di browser ya, bisa menggunakan Google Chrome atau Firefox atau Microsoft Edge atau browser yang lain. Tapi kita sarankan menggunakan Google Chrome ya. Kita sarankan menggunakan Google Chrome. Kemudian setelah terbuka Google Chrome-nya bisa diketik. Alamatnya adalah seperti yang sudah BIMTEK di Jogja, sama alamatnya tidak berubah. Alamatnya adalah emonela.pangandaran.kap.go.id. Kalau ada yang kesulitan bisa langsung menyalakan mic, menanyakan ya. Jadi saya ulang, alamatnya adalah emonela. Atau titik pangandaran.kap.go.id. Kalau berhasil masuk nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini halaman depan ya. Ini halaman yang paling depan yang bisa diakses oleh publik. Akan muncul ROPK Monef Pangandaran, kemudian ada beberapa ikon di halaman depan ini. Ada DPA, Sakit, ROPK, dan Monef. Fokus kita untuk hari ini ada di DPA, ROPK, dan Monef ya. Untuk Sakit ini memang kemarin ada wacana ada pengembangan tahun ini.
nanti akan escape, akan di develop escape, tapi untuk tahapan untuk kali ini kita belum sampai ke escape ya. Jadi kita nanti akan fokus di DPA, LOPK, dan Monef. Karena ini user public, kita tidak bisa input data ya, kita hanya bisa melihat. Sehingga yang harus kita lakukan di tahap awal adalah login ya. Untuk login bisa di kursornya diarahkan ke kanan atas. Kemudian di situ ada menu login ya. Jadi diklik di kanan atas di bagian logo Pangandaran. Kemudian diklik login. Nah, ini ada terputus sepertinya. Kak Abi makia ya, Puy, ngobrol sama Ibu Kabin. Bu, lamun taya atos tinggal nyarios taya atos. Bu, Abi nggak diobrolkan. Abi kan tadi kita kan. Ya kan kemarin kan pengenalan memang defisit, THR wae. Nanti kalau sudah diklik halaman login, nanti akan muncul tampilan login seperti ini ya. Memasukkan username dan password. Untuk username dan password kemarin sudah disampaikan tim kami ke Bapeda, sudah di list ya, ada username dan passwordnya. Silahkan bagi yang bawa laptop bisa login ya. Ini saya share screen. Ini daftar usernya ada 35 ya, ada 35 operator. Ada 35 operator. Mulai dari Dinas Pendidikan sampai ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Mungkin saya perbesar ya. Saya perbesar, ini ada username. Jadi username-nya ini sama dengan kode SKPD yang ada di SIPD ya. Mungkin bisa, ini filenya ada di Bapeda, kalau memang ada yang belum dapat username-nya. Kemudian password default atau password awalnya adalah sama dengan username. Jadi misalnya ini saya contohkan operator Dinas Kesehatan ya. Username-nya adalah 1.02. Saya coba login ya. Oke. Setelah login nanti akan kembali ke halaman depan. Di sini tidak user public ya, judul yang ada di kanan atas ini akan berubah menjadi operator Dinas Kesehatan. Kemudian kalau kita klik, nanti yang muncul adalah profile, ganti password, dan logout. Jadi tidak ada tombol login, tapi malah ada tombol logout. Nah, untuk keamanan dari masing-masing operator, karena passwordnya masih default, bisa dilakukan penggantian password ya. Tapi ini opsional, silahkan dilakukan atau tidak menjadi kewajiban. Jadi kalau mau ganti password, silahkan klik di tombol ganti password di sebelah kanan atas, setelah diklik tulisan operator atau diklik di logo. Saya logout kembali ya. Kemudian saya coba login lagi. Saya akan login sebagai admin ya. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah login semua ya menggunakan username dan password masing-masing. Setelah login, fokus kita di tahap pertama adalah untuk di menu DPA. Di menu DPA ya. Oke.
di menu DPA, kemudian akan muncul tampilan seperti ini, ada pilihan SKPD, periode, tahun, dan tahap ya. Kebetulan karena saya admin, saya bisa memilih SKPD yang lain. Untuk di tempat Bapak Ibu, ini akan hanya ada satu pilihan ya, SKPD-nya sesuai dari kewenangan dari operator. Jadi tidak perlu dipilih apapun di sini, di halaman depan. SKPD silakan sesuai apa adanya, tidak perlu dipilih. Kemudian periode juga tidak perlu dipilih, tahun juga tidak perlu dipilih, tahap tidak perlu dipilih. Silakan langsung ditekan tombol submit. Pak Sofyan ada yang nanya tuh. Oh ya. Yang Dinas Pertanian nggak bisa login katanya. Satu password bisa untuk beberapa orang kan? Ya, satu password bisa untuk beberapa orang, Pak Wasudu. Dinas Pertanian ya, tidak bisa login. Sebentar. Semua aja Pak, di semua. Ini ya, Dinas Pertanian ya. Saya coba login. Bisa ini saya coba. Mungkin bisa kembali dicoba lagi. Ini saya masuk sebagai operator Dinas Pertanian, sudah bisa login. Satu user bisa dipakai oleh beberapa operator sekaligus ya. Gimana Dinas Pertanian? Sudah bisa login? Tikna di Pengker. Belum bisa Dinas Pertanian? Oke. Ya. Saya lanjutkan. Yang di dinas mah belum. Belum? Belum yang dinas mah. Dinas Pertanian ya? Ya. Saya paste Mungkin kodenya udah ya. sama Surman nggak sih? Saya paste kodenya di chat ya. Sudah saya chat. Jadi itu untuk username, passwordnya juga sama. Bisa di copy paste. Sama mungkin jangan sampai ada spasi yang ikut tercopy ya. Karena spasi akan berdampak. Oke, bisa saya lanjut atau mau menunggu? Lanjut saja Pak, lanjut. Oke, siap. Oke, di tahap pertama setelah login, fokus kita adalah pada menu DPA ya. Yang paling kiri ya, DPA. Setelah masuk akan muncul tampilan seperti ini. SKPD. Tidak perlu dirubah ya, sesuai SKPD dari masing-masing operator yang login. Ya. Kemudian periode juga tidak perlu dirubah. Tahun tidak perlu dirubah, tahap tidak perlu dirubah. Tinggal dipastikan bahwa di kolom SKPD ini yang terpilih adalah sesuai dari SKPD masing-masing operator. Kalau nanti memang itu kok SKPD-nya beda, mungkin nanti bisa dilaporkan ya. Kemudian periode yang perlu dipastikan di sini adalah tertulis 2017-2022. Untuk tahun dipastikan sudah tertulis 2021. Tahap pastikan sudah tertulis Perda APBD. Jadi tidak perlu ada yang dipilih ya, tinggal dipastikan saja. Kemudian diklik tombol submit. Setelah diklik tombol submit, bisa dicek di yang box warna merah ya. Akan muncul periode, tahun, tahap, kemudian nama SKPD. Akan muncul seperti ini ya. Dipastikan di box yang warna merah sudah muncul
informasi seperti ini. Untuk yang SKPD ini menyesuaikan dari tempat Bapak Ibu sekalian. Ini di contoh saya, ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Oke, setelah dipastikan muncul seperti ini, tahap pertama adalah kita harus menentukan bidang dan subbid. Bidang dan subbidnya ya. Ini kita harus inputkan semua bidang dan subbidang yang ada di SKPD. Jadi misalnya ini Bapeda. Coba saya buka. Di Bapeda ini contohnya seperti ini ya. Berarti yang harus kita inputkan adalah sekretaris Bapeda, kemudian bidang ini, bidang perekonomian, penelitian dan pengembangan, bidang sarana dan bidang prasarana wilayah, bidang pemerintahan, kemudian yang terakhir adalah bidang pendanaan pembangunan daerah. Di sini sudah ada satu sampel input ya untuk Bapeda. Untuk dinas yang lain saya kira masih kosong ya, masih kosong, belum ada datanya, sehingga bisa dilakukan input bidang atau yang setara dengan bidang. Untuk melakukan input data, di sini ada tombol plus ya di bagian atas kiri, di bawah menu ada tombol plus. Silakan diklik. Nanti akan muncul kode ini, kode bidang, kemudian nama bidang, kemudian nama kepala, NIP kepala, golongan, dan eselon. Kemudian kalau bidang tersebut aktif, silakan dicentang checkbox-nya. Saya contohkan di sini, ini yang sudah diinput oleh Bapeda ya. Ini ada bidang pendanaan pembangunan daerah, kemudian kepalanya Bapak Warsidi dengan NIP sekian, golongan, dan eselon. Kemudian diklik submit. Jadi di halaman ini digunakan untuk input bidang ya. Untuk input di bagian kiri atas di bawah menu. Kemudian kalau kita mau koreksi ya, ada koreksi terhadap data. Di sini ada tombol revisi ya. Kemudian kalau memang bidang itu memang tidak ada, tadi salah input atau hanya input untuk percobaan, di sini ada tombol hapus ya. Ini bisa dihapus. Jadi saya ulangi ya, untuk input di sebelah kiri atas, kemudian untuk revisi ada di masing-masing baris ya, ada tombol revisi, kemudian untuk hapus ada tombol hapus di sebelah revisi. Itu untuk bidang ya. Kemudian untuk subbid atau seksi yang di bawah bidang, di sini ada tombol sub 2 ya, atau yang setara ya. Jadi setara dengan sub bidang atau seksi atau yang setaranya. Di sini ada tombol sub 2 ya. Bisa diklik. Nah, ini sampel data yang sudah diinput oleh Bapeda. Di sini ada 2 sub bidang ya. Jadi bidang pendanaan pembangunan daerah di sini memiliki 2 sub bidang. Yang pertama adalah sub bidang perencanaan program pembangunan daerah, kemudian sub bidang yang kedua adalah sub bidang penganggaran pembangunan daerah. Cara inputnya sama. Di sebelah kiri atas, di sini ada tanda plus. Ini digunakan untuk input ya, untuk menambahkan sub bidang baru. Kemudian untuk revisi di masing-masing baris. Kemudian untuk hapus juga di masing-masing baris, di sini ada tombol hapus. Jadi ini yang pertama yang harus diinput ya. Saya ulangi.
di ikon di halaman depan, dipilih DPA, kemudian bagian ini di submit, tidak perlu ada yang dirubah, memang sudah default akan tersetting sedemikian rupa, tidak perlu ada yang dirubah. Ini perlu dirubah kalau memang ingin melihat informasi terhadap data yang lain, misalnya ingin melihat data tahun 2020 ya, tapi memang karena 2020 kemarin tidak ada, ini tidak muncul ya. Jadi di halaman depan ini tinggal di submit saja, kemudian pilih menu organisasi. Untuk submit ini hanya perlu sekali ya Bapak Ibu sekalian. Jadi misalnya Bapak Ibu kembali ke halaman depan, kemudian ingin melihat organisasi lagi, kita klik DPA ya. Ini tidak perlu disubmit lagi. Jadi tidak perlu sampai berulang-ulang ya. Ini hanya perlu dilakukan sekali setelah login ya. Hanya perlu sekali setelah login. Jadi setelah kita buka ini ya, pertama kali membuka Emonela, pangandaran.cap.go.id, kemudian kita login ya. Kemudian kita pilih DPA. Nah, setelah login kita hanya perlu submit sekali. Bagaimana kalau tidak kita submit ya? Di sini belum muncul informasi SKPD-nya ya. Sehingga kalau kita klik di organisasi nanti akan error ya. Akan muncul error ya. Anda belum memilih SKPD. Jadi tahap pertama kita harus submit dulu ya di ini ya, dipilih periode ya. Kalau kita terlanjur ke menu yang lain, kita submit, nah akan muncul ini ya SKPD kita, kemudian kita pilih organisasi. Nah, ini saya coba Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, ini belum input ya. Saya kembali ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Nah, ini yang tadi sudah disampaikan, sudah dicontohkan oleh Bapeda, ini sudah ada input 1. Jadi tahap pertama ini harus dilengkapi semua ya, sesuai struktur organisasi yang ada di SKPD masing-masing SKPD ya. Semua harus dilengkapi dari bidang sampai sub bidangnya atau yang setara ya. Silakan dilengkapi. Untuk Bapeda ini berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bidang atau yang setara dengan bidang. Untuk di SKPD yang lain menyesuaikan ya. Ini tahap pertama ini harus dilengkapi dahulu. Kemudian tahap yang kedua, setelah melengkapi organisasi ya, tahap kedua adalah input DPA. Input DPA ya, tahap kedua. Nah, untuk input DPA ini tidak perlu diinput secara manual lagi. Ini sudah kita import dari data SIPD. Data SIPD yang dari Bapeda, kemudian daripada memberikan format Excel ya ke kita, kemudian kita sudah import file Excel tersebut ke sistem Emonela ini. Jadi tidak perlu lagi input secara manual semua program dan sub kegiatannya. Ini sudah diinputkan. Nah, yang perlu dilengkapi di sini adalah indikator. Indikator dari masing-masing sub kegiatan. Itu satu ya, indikator. Kemudian yang kedua adalah subunit organisasinya. Jadi yang pertama yang harus dilengkapi dari menu DPA adalah indikator. Kemudian yang kedua adalah subunit organisasinya. Jadi di sini bisa dilihat ya, di sini masih banyak yang kosong ya, keluaran lokasi, keluaran hasil, keluaran dan hasil ini adalah indikator. Kemudian subunit organisasi ini juga masih kosong, sehingga ini perlu dilengkapi. Ini yang dicontohkan oleh Bapeda sudah ada 1 sub kegiatan ya, koordinasi pelaksanaan forum SKPD
atau lintas SKPD ini sudah dilengkapi. Saya coba masuk ya. Jadi di sini di masing-masing baris, di sini ada tombol indikator. Ini fungsinya untuk melengkapi indikator terhadap DBA tersebut. Saya contohkan satu. Nah, ini ya. Untuk sub kegiatan koordinasi pelaksanaan forum SKPD atau lintas SKPD, di sini ada 2 indikator ya, yang sudah diinfokan oleh Bapeda. Ada jumlah dokumen hasil kesepakatan forum perangkat daerah dan nilai sakit unsur perencanaan strategis dan tahunan pemerintah daerah. Ada 2. Ini cara inputnya sama. Jadi cara inputnya sama ya semua ya. Untuk input di bagian atas, di sini ada tanda plus, itu untuk input baru. Kemudian untuk revisi di bagian kanan, ada tombol revisi di masing-masing baris, sesuai baris yang dipilih. Kemudian untuk hapus juga di sebelah kanan, ada tombol hapus untuk masing-masing baris. Jadi untuk inputnya sama persis seperti yang di organisasi tadi. Kemudian di sini ada satu tambahan tombol untuk kembali ke daftar DPA. Untuk input ini ya, input plus indikator. Kemudian untuk inputan indikator ini silakan dipilih ini subunit organisasinya. Jadi indikator ini diampu oleh subunit organisasi yang mana. Kemudian ini nama indikatornya. Kemudian indikator ini terbagi menjadi 2, yaitu keluaran dan hasil ya. Output dan outcome ya. Kemudian satuan, kemudian target akhirnya berapa. Ini contoh yang ada di Bapeda sudah diinput. Untuk subkegiatan koordinasi pelaksanaan forum SKPD, garing lintas SKPD, untuk sub bidang perencanaan program pembangunan daerah, ini ada indikator jumlah dokumen hasil kesepakatan forum perangkat daerah, tipenya adalah keluaran, satuannya dokumen, target akhirnya adalah 4. Untuk kembali, jika tidak jadi submit, silakan tekan tombol back. Jadi ini langkah kedua ya. Setelah tadi langkah pertama adalah organisasi, langkah kedua adalah di menu DPA, melengkapi indikator. Ya. Kemudian setelah melengkapi indikator, langkah ketiga selanjutnya adalah melengkapi lokasi dan subunit organisasi SKPD terhadap DPA tersebut. Saya contohkan ini yang sudah diinput Bapeda lagi. Ini adalah yang koordinasi pelaksanaan forum SKPD. Di sini ada tombol revisi, saya klik tombol revisi. Untuk pagu ini sudah terinput otomatis, tidak perlu dirubah. Sudah terinput otomatis. Yang perlu dilengkapi adalah lokasi ya. Lokasi masih kosong, ini silakan ditulis. Kemudian sasaran dari sub kegiatan tersebut, silakan ditulis sasarannya. Kemudian untuk program dan sub kegiatan ini sudah dikunci, tidak bisa dirubah ya, sesuai dari di SIPD. Kemudian yang perlu dipilih selain itu adalah subunit organisasi, ini silakan dipilih. Ini akan muncul sesuai yang sudah diinput di organisasi. Kalau belum dilengkapi di menu organisasi, di sini pilihannya akan kosong. Jadi pastikan tahap pertama di menu organisasi sudah melengkapi dulu. Jadi baru bisa input ini ya. Tanggal mulai, tanggal akhir, kemudian ini tematik diabaikan aja, tidak perlu diisi. Kemudian bagian ini juga silakan diabaikan. Ini hanya untuk menandakan bahwa apakah DPA ini dimatikan ya, misalnya kena kondisi dari COVID, kemudian DPA-nya dimatikan, nanti silakan dicek box. Kalau tidak, silakan diabaikan ya. Kemudian setelahnya di-submit. Ini perlu dilengkapi semua kegiatan ya. Semua subkegiatan
Mulai dari kegiatan yang paling atas sampai yang paling bawah. Perlu dilengkapi untuk indikator dan lokasi beserta subunit organisasinya. Saya review lagi ya. Tahap pertama adalah organisasi, kemudian tahap kedua adalah melengkapi indikator yang ada di DPA, tahap ketiga adalah melengkapi lokasi dan subunit organisasi yang ada di menu DPA. Untuk yang sudah input, ini bisa kembali ke halaman depan ya. Untuk balik ke halaman depan, silakan diklik judulnya ROPK Monef Pangandaran, silakan diklik, nanti akan kembali ke halaman depan. Jadi tahap pertama sampai ketiga sudah selesai ya di ikon yang di DPA ini. Melengkapi organisasi, indikator, beserta lokasi dan subunit organisasi dari masing-masing DPA. Itu di menu DPA. Saya lanjutkan ke menu selanjutnya atau ada yang mau ditanyakan dahulu? Oke, tidak ada. Berarti saya lanjutkan ke menu yang selanjutnya. Setelah di menu DPA, ini sebenarnya ada e-sakit ya, tapi untuk hari ini kita belum sampai ke sana. Ini masih dalam pengembangan. Mungkin saya review sedikit aja ya. Di e-sakit ini ada banyak ya. Ada visi, misi, tujuan, sasaran, program Pemda, kemudian ada Renstra, ada indikator kinerja. Ini untuk laporan di Pemda ya, sampai ke bawah. Kemudian untuk SKPD, nanti SKPD perlu input mulai dari strategi, kebijakan, tujuan, sasaran, program tahunan, indikator kinerja program, program Renstra dan kegiatan Renstra. Tapi ini tidak akan kita belum sampai ke sana hari ini. Kita fokus di ROPK dan Monef ya. Jadi tahap pertama dan sampai ketiga di DPA, kemudian kita skip bagian e-sakit ya. Kita skip. Kemudian selanjutnya adalah di tahap keempat di ROPK. Di ROPK ya. Kita klik di ROPK. Nah, akan muncul halaman yang mirip seperti yang tadi di DPA. Ini tidak perlu disubmit lagi. Karena kita sudah login dan tadi sudah pernah submit ya. Tidak perlu kita submit lagi. Di sini sudah akan muncul informasi kita di SKPD yang mana. Tidak perlu kita submit lagi. Sekalipun kita submit tidak menjadi masalah, tapi tidak perlu ya. Kemudian di menu ROPK ini yang perlu kita input adalah ada dua item ya. Yang pertama adalah ROPK fisik, kemudian yang kedua adalah ROPK keuangan. Fisik ini berkaitan dengan tahapan-tahapan pekerjaan fisik, kemudian keuangan ini berkaitan dengan angkas atau aliran kas ya. Kita ke menu yang pertama di ROPK adalah ROPK fisik ya. Nah, setelah kita klik di menu ROPK fisik, di sini muncul semua sub kegiatan yang ada di DPA di masing-masing SKPD ya. Muncul semua sub kegiatan sesuai yang sudah ada di masing-masing SKPD. Ini sesuai dengan hasil ekspor kita, hasil import kita dari file Excel SIPD. Ini seperti ini. Di sini hanya ada satu tombol ya. Hanya ada satu tombol yaitu rencana. Ini maksudnya adalah untuk input rencana ROPK fisik ya. Untuk input rencana ROPK fisik. Saya klik tombol rencana. Oke. Nah, di sini muncul tabel rencana ROPK fisik untuk sub kegiatan yang tadi sudah kita pilih. Di contoh ini adalah sub kegiatan koordinasi pelaksanaan forum SKPD garing lintas SKPD tahun 2021.
Di tempat Bapak Ibu pasti ini isinya adalah kosong ya, belum ada isinya ya. Saya coba yang lain, kegiatan yang lain. Nah ini, jadi kosong seperti ini ya, belum ada isinya. Ini saya berikan contoh yang sudah ada isinya, ini sudah disimulasikan oleh Bapeda ya, untuk subkegiatan koordinasi pelaksanaan forum SKPD, garing lintas SKPD tahun 2021, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Ini sama seperti dulu waktu BIMTEK di Jogja. Yang membedakan adalah kalau dulu ini pembagiannya per minggu ya, pembagiannya dulu per minggu, ini sekarang dipersingkat jadi per bulan. Jadi lebih memudahkan untuk perencanaan, ini di breakdown per bulan, tidak lagi per minggu. Sama seperti di Pemda DIY, untuk tahun ini juga dibuat per bulan, tidak lagi per minggu. Nah, di menu ini, tadi sudah disampaikan oleh Pak Warsidi ya, ada tiga tahapan utama ya, yaitu persiapan, kemudian pelaksanaan, dan pelaporan ya. Untuk persiapan maksimal 15%, kemudian pelaksanaan minimal 80%, kemudian pelaporan maksimal 5%. Ini di contoh subkegiatan ini, di sini persiapan 5% ya, kemudian pelaksanaan 90%, dan pelaporan 5%. Jadi angka-angka di sini ini semua dalam bentuk persen ya, dalam bentuk persentase. Oke, jika masih kosong, untuk input pertama kali di sini ada tanda plus ya. Jadi sama, cari tanda plus di bagian atas kanan kiri ya. Plus ini dilakukan untuk input tahapan di ROPK fisik dalam hal ini. Silakan diklik tanda plus. Kemudian silakan diisikan kodenya. Ada 2 digit. Kemudian dia masuk tahapan yang mana? Apakah persiapan, pelaksanaan, atau pelaporan? Kemudian tahapan ini untuk indikator yang mana? Nah, pilihan indikator ini tidak akan muncul jika belum input indikator di menu DPA. Jadi kalau belum input indikator di menu DPA, ini tidak akan muncul, ini akan kosong. Kebetulan tadi yang contoh Bapeda baru input 1 indikator ya, sehingga akan muncul 1. Kalau ada beberapa indikator, di sini akan muncul lebih dari 1 indikator, sesuai yang sudah diinput di menu DPA. Kemudian silakan diisi tahapan aktivitasnya apa. Kemudian bobot total atau bobot acuannya ini berapa persen. Jadi tahapan aktivitas ini memberikan kontribusi berapa persen terhadap DPA, dari subkegiatan yang bersangkutan. Kemudian dari bobot acuan ini silakan di breakdown per bulan. Jadi kira-kira di Januari ini untuk kegiatan subkegiatan ini dengan tahapan aktivitas yang sudah ditentukan ini di bulan Januari apakah dilaksanakan atau enggak? Kalau dilaksanakan kira-kira berapa persen dilaksanakannya? Silakan ditulis di sini sampai di bulan Desember ya. Ini contoh yang sudah diinput oleh Bapeda. Kode 01 di tahapan persiapan dengan indikator jumlah dokumen hasil kesepakatan forum perangkat daerah. Kontribusinya adalah 2%. 2% ya. Kemudian dari 2% ini di breakdown di masing-masing bulan. Di sini contohnya ternyata hanya dilaksanakan di bulan Januari. Jadi di bulan Januari 2%. Sehingga di bulan yang lain tidak diinput atau kosong ya. Jadi
Untuk penyusunan KK kegiatan ini hanya dilaksanakan di bulan Januari, sehingga yang diinput hanya di bulan Januari dengan bobot 2%. Kalau misalnya ini dilakukan selama 2 bulan, misalnya bulan Januari dan bulan Februari, dari bobot 2% ini silakan di breakdown, misalnya di Januari 1% dan di Februari 1%. Jadi penyusunan KK kegiatan untuk indikator ini bobot 2% dilaksanakan di Januari dan Februari masing-masing 1%. Kemudian silahkan di submit. Saya tidak rubah ya, saya back. Jadi kalau tidak melakukan save, jangan tekan tombol submit, tapi langsung back aja. Jadi untuk input input tahapan ROPK fisik di tombol plus di bagian atas tabel sebelah kiri. Kemudian untuk melakukan revisi, silakan diklik yang sudah diinput. Ada ini ya. Klik, kemudian silakan direvisi, mana bagian yang perlu direvisi. Kalau ternyata keliru total, memang tahapan ini tidak ada ya. Di sini ada tombol hapus. Jadi bisa dihapus. Kalau batal, tidak jadi revisi atau tidak jadi hapus, silakan tekan tombol kembali. Ada panah di kiri ya, kembali ke daftar ROPK. Nah, ini perlu dilengkapi dari persiapan sampai ke pelaporan. Kemudian harus dipastikan di angka di acuan dan angka hasil kalkulasi per bulan, ini angkanya sama. Kalau angkanya berbeda, nanti akan muncul warna merah. Saya coba ini buat keliru ya. Nah, ini ya, akan muncul warna merah ya. Saya kembalikan lagi. Pastikan angkanya sama. Jadi acuan ini adalah bobot yang sudah kita tentukan di awal tadi. Kemudian kalkulasi, ini adalah hasil dari kalkulasi per bulan. Jadi 2 ini adalah dari bulan Januari dijumlahkan sampai ke bulan Desember. Kemudian dipastikan di hasil akhir di bawah itu adalah 100%. Jadi kegiatan fisik ini akan selesai. Jadi semua masing-masing tahapan berkontribusi sehingga totalnya adalah 100%. Kemudian dipastikan juga ini yang di acuan yang saya blok. Ini penjumlahan dari masing-masing indikator di tiap bulan. Kemudian yang di bagian bawah ini adalah akumulasinya. Akumulasi ya. Dipastikan di bagian akumulasi ini di bulan Desember itu adalah 100%. Jangan lebih, jangan kurang. Kalau kurang artinya kegiatan fisik tersebut tidak selesai ya, tidak selesai 100%. Kalau lebih berarti mungkin ada yang keliru, kenapa kok bisa lebih dari 100%. Jadi perlu dikoreksi di angkanya. Jadi ini untuk input ROPK fisik ini jadinya lebih sederhana ya, tidak seperti waktu BIMTEK dahulu breakdown-nya per minggu. Ini disederhanakan jadi breakdown-nya per bulan. Untuk yang menu grup ini bisa diabaikan. Ini untuk memberikan breakdown terhadap persiapan, pelaksanaan dan pelaporan. Ini tidak perlu di input, ini sudah kita tentukan. Sudah kita tentukan ada 3. Ada 3 yaitu persiapan, pelaksanaan dan pelaporan. Jadi bagian grup silakan diabaikan saja. Tidak perlu diisi. Jadi yang bagian grup tidak perlu diisi ya. Maaf, ini ada yang sedang coret-coret. Oke.
tidak perlu diisi yang di bagian grup. Kemudian di menu selanjutnya yaitu grafik dan cetak dan Excel, ini bukan input data, ini untuk melihat hasil inputan kita ya. Jadi yang perlu dilakukan hanya di bagian plus tahapan aktivitas dan koreksi jika ada. Mulai dari grup ke kanan tidak perlu dilakukan. Jadi ini bukan input data, tapi kalau mau dilihat bisa ya. Ini untuk melihat grafik. Ini grafik ROPK fisik kita dibandingkan dengan ROPK keuangan untuk subkegiatan koordinasi pelaksanaan forum SKPD. Ini untuk versi cetak dari tampilan ini ya. Ini versi cetaknya seperti ini, bisa di print kalau mau di print. Kemudian ini ekspor ke Excel. Jadi kalau mau diolah di Excel bisa di ekspor ke Excel. Ini hasil ekspor ke Excel untuk bisa diedit lebih lanjut. Jadi ini untuk ROPK fisik ya. Saya ulang mungkin dari awal ya. Setelah di halaman depan silakan diklik ROPK, tapi dipastikan input di DPA sudah selesai, baru input di ROPK ya. Dari halaman depan pilih ROPK, kemudian pilih ROPK fisik, akan muncul semua subkegiatan. Kemudian silakan diklik rencana dari masing-masing subkegiatan, akan masuk ke menu ROPK fisik. Untuk input ROPK fisik di tanda plus. Jadi seperti ini untuk ROPK fisik. Kemudian selanjutnya adalah ROPK keuangan. ROPK keuangan sama, masih di menu yang ini ya. Kalau kita kembali ke halaman depan, di ROPK, kemudian pilih ROPK keuangan. Di sini juga akan muncul semua subkegiatan. Kemudian ada tombol rencana, dari mirip seperti di ROPK fisik ya. Tombol rencana. Oke, seperti ini. Nah, ini ada perbedaan dengan waktu Bimtek dahulu ya. Sebenarnya ROPK fisik ini sebenarnya ROPK keuangan ini adalah angkas ya, atau aliran kas. Ini sudah ada di sistem informasi keuangan daerah. Kalau dulu ada di Simda atau di Simral atau di SIPKD, kalau sekarang pakainya adalah SIPD, maka itu sudah ada di SIPD. Cuman dari SIPD karena bagian ini belum bisa diekspor ya, informasi yang kami terima bagian ini belum bisa diekspor ke Excel dari SIPKD ya, dari SIPD belum bisa diekspor ke Excel, sehingga pada bagian ini kita tidak bisa menarik data dari SIPD. Jadi bagian ini harus diinput secara manual. Kalau nantinya itu dari SIPD bisa diekspor, maka bagian ini tidak perlu diinput lagi ya. Nanti tinggal diimport. Tapi karena sampai tahap ini di SIPD belum bisa menyediakan ekspor bagian ini, sehingga perlu kita input secara manual. Ini inputnya sama seperti di ROPK fisik ya. Untuk ROPK keuangan ini inputnya sama. Di plus ini ya, tanda plus ya, plus rekening. Di plus rekening ya. Oke. Oke.
Nah, saya kembali ke yang contoh yang sudah di-input Bapeda ya. Oke, sebelum di plus rekening, yang perlu di-input dahulu beda dengan ROPK yang fisik ya. Tadi kita tidak perlu input di grup, untuk ROPK keuangan kita perlu input grup dulu. Jadi ini grup dari rekening. Silakan tombol grup yang ditekan ya. Kemudian ini contoh yang diinputkan oleh Bapeda. Di sini ada belanja barang dan jasa, kemudian belanja modal dan belanja pegawai. Ini untuk inputnya sama, ada tombol plus grup di bagian atas. Kalau kita mau edit, di sini ada edit, hapus, di sini ada hapus. Silakan diinput. Secara garis besar mungkin sih mirip, ada 3 ini ya secara garis besar ya. Tapi mungkin ada grup-grup yang lain untuk subkegiatan tertentu, ini bisa ditambahkan sendiri. Tapi mungkin secara garis besar inputnya sama, ada 3 ya. Belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja pegawai. Setelah diinputkan grup, Bapak Ibu bisa masuk ke tanda plus rekening ya. Silakan diketik kode rekening, kemudian grupnya masuk mana, kemudian ini namanya, nama tahapan ROPK keuangannya, kemudian kalau di ROPK fisik di sini inputnya adalah persentase, kalau di ROPK keuangan di sini inputnya adalah dalam bentuk rupiah. Jadi nilai rupiah ya, karena ini ROPK keuangan, inputnya dalam bentuk rupiah. Jadi nilai rupiahnya berapa, kemudian silakan di breakdown di masing-masing bulan, kira-kira ini akan direncanakan di bulan apa saja. Ini saya berikan contoh yang sudah diinput Bapeda. Di sini ada belanja alat bahan untuk kegiatan kantor, bahan cetak. Ini nilai sekian, kemudian di breakdown di bulan Januari dan Februari. Di bulan yang lain tidak ada. Oke, tadi nilainya adalah 2.600.000 ya. Kemudian ini saya masuk ke detail di ROPK keuangan. Ini angkanya adalah 2.600.000, jadi dipastikan angkanya adalah sesuai ya, 2.600.000 ya. Di total ini ya, di acuan per bulan, ini angka di 2 kolom ini 2.600.000. Saya coba buat keliru ya. 40. Nah, ini akan ada merah ya. Berarti di sini ada yang keliru ya. Tidak sesuai dengan acuan. Saya kembalikan lagi yang benar. Oke. Nah, jadi dipastikan semuanya tidak ada yang warna merah. Sehingga angkanya adalah benar. 2.600.000 totalnya. Kemudian di kolom yang ini adalah kumulatif per bulan dalam bentuk rupiah. Dipastikan di bulan Desember itu angkanya sama ya, 2.600.000 ya. Pastikan di bulan Desember angkanya 2.600.000. Kemudian di yang baris paling bawah adalah kumulatif dalam bentuk persentase. Ini juga harus dipastikan juga di bulan Desember di sini angkanya adalah 100%. Tidak lebih, tidak kurang. Kemudian menu selanjutnya grafik cetak dan Excel sama seperti yang tadi di ROPK fisik ya. Ini untuk melihat ROPK keuangan kita pergerakan per bulannya. Ini cetak, ini versi cetak. Ini Excel untuk ekspor ke Excel ya. Jadi sama seperti di ROPK fisik. Oke. Jadi ini inti dari ROPK ya. Input ROPK fisik, kemudian input ROPK keuangan.
Di sini bisa dilihat laporan ya. Ini laporan dari ROPK fisik, dan laporan ini ada laporan keuangan dan fisik. Ini saya coba buka di rekap ROPK fisik ya. Untuk melihat laporan ini memang kita bisa lihat laporan dari SKPD yang lain ya. Jadi memang terbuka ya. Laporannya bisa dibuka oleh siapapun. Jadi kita tidak hanya bisa melihat laporan dari SKPD kita, tapi bisa melihat laporan dari SKPD yang lain. Nah, ini kebetulan ini saya buka yang punya Bapeda. Di sini tadi baru diinput satu sampel ya. Untuk satu kegiatan. Ini nanti akan muncul banyak ya. Kalau sudah diinput ya. Ini kebetulan yang sudah diinput baru satu ya. Kemudian ini laporan yang kedua, ini laporan rekap per OPD, ini ada fisik dan keuangan. Ini kita bisa lihat laporan SKPD yang lain. Kita punya submit. Nah, ini di agregat di level subkegiatan. Kebetulan yang baru diinput hanya di satu subkegiatan ini ya, sehingga di sini yang muncul angkanya hanya di subkegiatan koordinasi pelaksanaan forum dan SKPD garing lintas SKPD. Yang lain masih kosong, ini artinya belum diinput. ROPK fisiknya belum diinput ya. Untuk yang keuangan sama, ini untuk rekap ROPK keuangannya, ini yang baru diinput hanya satu ya. Sehingga yang lain juga masih kosong. Jadi ini inti dari ROPK ya. Saya review kembali. Tahap pertama adalah yang perlu diinput di DPA. Jadi kalau kita belum melengkapi yang ada di DPA, kita tidak bisa input yang ada di ROPK. Karena kebutuhan data ROPK ini dari DPA. Di DPA yang perlu kita input adalah organisasi. Kemudian di menu DPA, yang perlu diinput adalah indikator dan lokasi beserta subunit organisasi. Jadi indikator di tombol indikator dan tombol revisi. Itu di menu DPA ya. Jadi ada 3 hal, organisasi, kemudian di menu DPA, indikator dan revisi. Ini yang di menu DPA ya. Kalau itu sudah dilengkapi, Bapak Ibu bisa lanjut ke menu ROPK. Yang e-sakip silakan di skip ya. Di skip, silakan dilewati ya. Jadi dari DPA menuju ke ROPK. Di menu ROPK ini yang perlu diisi adalah ROPK fisik dan ROPK keuangan. Jadi tahap bisa dikatakan ini tahap keempat dan ini adalah tahap kelima. Dari tahap pertama, kedua, dan ketiga ada di DPA, ini tahap keempat dan ini tahap kelima. Nah, setelah selesai di ROPK, ini adalah perencanaan ya. Jadi DPA dan ROPK ini adalah tahap perencanaan. Jadi input DPA dan ROPK ini hanya di awal tahun. Hanya di awal tahun ya, hanya cukup sekali di awal tahun. Atau mungkin di bulan Agustus kalau memang ada APBD perubahan ya. Kalau di DIY ini awal tahun dan di awal bulan ini. Kenapa di awal bulan ini juga diinput? Karena ada revisi DPA berkaitan dengan karena ada redesign untuk COVID, sehingga perlu dilakukan redesign lagi terhadap DPA dan ROPK-nya. Jadi sebelum ke APBD perubahan sudah ada perubahan terhadap DPA karena redesign karena COVID. Mungkin di Pangandaran mungkin juga ada ya. Jadi DPA, saya ulangi ya, DPA dan ROPK ini hanya cukup sekali ya, hanya di waktu perencanaan atau penganggaran DPA dan ROPK. Untuk selanjutnya adalah menu yang terakhir yaitu Monef ya. Untuk administrator tidak ada ya, ini hanya untuk admin ya. Jadi di tempat Bapak Ibu tidak akan muncul ikon ini. Jadi yang hanya muncul hanya DPA, e-sakip, ROPK, dan e-monef. Untuk yang e-sakip bisa di skip ya, bisa diabaikan. Jadi hanya 3, DPA, ROPK, dan e-monef. Untuk DPA dan ROPK, saya ulangi lagi, ini hanya
satu kali inputnya. Hanya satu kali, tidak diinput setiap bulan atau setiap minggu ya. Tapi hanya diinput satu kali di tahap perencanaan atau penganggaran. Nah, untuk yang menu yang terakhir ini, Emonef, ini inputnya adalah tiap bulan. Jadi mulai dari Februari sampai dengan Januari di tahun depan. Jadi untuk Februari itu adalah input realisasi terhadap bulan Januari. Jadi maaf, untuk yang bulan Februari adalah input realisasi terhadap bulan Januari. Kemudian untuk bulan Maret adalah input realisasi terhadap bulan Februari. Jadi setiap bulan harus diinput di Emonef. Kemudian tanggal inputnya adalah kurang dari atau sama dengan tanggal 10. Itu kalau yang di Jogja ya. Tapi nanti menyesuaikan dari tempat masing-masing di Pangandaran. Apakah tanggal berapa? Jadi kalau bulan Januari inputnya adalah maksimal tanggal 10 bulan Februari. Untuk input pelaporan atau realisasi bulan Januari. Dan seterusnya ya. Oke, saya masuk ke menu Emonef. Halaman pertama sama ya, akan muncul informasi SKPD periode tahun dan tahap. Tidak perlu disubmit lagi, karena kita sudah submit tadi di awal. Hanya ada satu menu di sini yang perlu diinput, yaitu input progress atau entry progress atau entry realisasi ya. Jadi ini sebenarnya adalah input realisasi terhadap perencanaan yang sudah dilakukan di DPA dan ROPK. Nah, setelah kita klik di entry progress, di sini akan muncul semua sub kegiatan atau semua DPA yang ada di SKPD yang tempat kita. Hanya ada satu tombol ya di masing-masing. Ini adalah untuk input progress. Ini perlu dilakukan untuk semua sub kegiatan dan tiap bulan. Jadi semua sub kegiatan kita harus input progressnya tiap bulan. Saya contohkan untuk yang kembali contoh yang tadi ya, koordinasi pelaksanaan forum SKPD lintas atau lintas SKPD. Saya tombol progress, saya pencet. Nah, di sini akan muncul progres tiap bulannya, mulai dari Januari sampai dengan Desember. Kemudian di sini ada statusnya, sudah lapor atau belum. Ini contohnya belum lapor sampai Desember. Kemudian ini Januari sudah disimulasikan lapor, tapi statusnya terlambat. Karena apa? Karena secara default memang untuk pelaporan bulan Januari ini dilakukan bulan Februari maksimal tanggal 10. Nah, ini baru diinput bulan Juni tanggal 2, yaitu kemarin, sehingga di sini statusnya terlambat. Untuk input progress, di sini ada tombol yang warna kuning ya, entry progress. Mungkin saya berikan penjelasan untuk masing-masing kolom ya. Jadi di input progress ini tahapan pekerjaan fisik yang sudah dilakukan itu apa, silakan dijabarkan di sini. Kemudian kalau ada faktor penghambat dijabarkan di sini. Kemudian ada faktor pendukung atau pendorong dijabarkan di sini. Ini 3 kolom ini dalam bentuk kalimat ya. Kemudian target fisik dan target keuangan dan fisik. Ini tidak perlu diinput lagi untuk target keuangan dan fisik. Ini datanya sudah dialirkan dari ROPK. Jadi data dari ROPK ini akan otomatis mengalir ke bagian ini. Ini tidak perlu diinput. Kemudian yang bagian ini juga tidak perlu diinput. Ini adalah target dikurangi dengan efisiensi, kalau memang ada efisiensi ya. Nah, yang perlu diinputkan adalah selain tadi 3 ini, tahapan, faktor penghambat, dan faktor pendukung, yang perlu diinputkan adalah realisasi. Realisasi ini ada 2 ya, keuangan dan fisik.
Ya, jadi keuangan dan fisik ya yang perlu diinput. Keuangan dalam bentuk rupiah, fisik dalam bentuk persentase. Untuk melakukan input ini semua bisa dilakukan dengan tombol entry progress. Nah, di sini akan muncul form untuk input progress. Tahapan pekerjaan fisik yang sudah dilakukan apa bisa dijabarkan di sini. Kemudian kalau ada faktor penghambat silakan ditulis. Kemudian kalau ada faktor pendukung atau faktor pendorong silakan ditulis. Kemudian silakan diinput realisasi keuangan hingga bulan Januari. Karena tadi saya pilih yang bulan Januari ya. Realisasi keuangan hingga. Artinya hingga berarti yang diinput adalah akumulasi. Akumulasi ya. Kalau sekarang posisi bulan Januari, semua akumulasi di bulan Januari. Tapi kalau kita input untuk bulan Februari, berarti yang diinput adalah akumulasi dari Januari dan Februari dalam bentuk rupiah. Kemudian yang perlu diinput lagi adalah realisasi fisik dalam bentuk persen. Jadi kalau realisasi keuangan tadi dalam bentuk rupiah, kalau realisasi fisik dalam bentuk persen. Ini juga akumulasi ya. Jadi akumulasi. Kemudian kalau kegiatan ini sudah selesai, artinya di bulan tersebut sudah selesai, silakan dicentang tombol checkbox di sini. Ini untuk menandakan bahwa kegiatan ini sudah selesai. Jadi di bulan-bulan selanjutnya Bapak Ibu tidak perlu input progres lagi. Misal suatu kegiatan sudah selesai ya, sudah selesai di bulan Mei. Sehingga kita akan input progres di bulan Mei. Sehingga di bulan Mei kita centang bagian ini. Sehingga bulan Juni, Juli, Agustus sampai Desember kita tidak perlu input progres lagi untuk kegiatan tersebut. Itu fungsi dari checkbox ini ya. Oke. Kemudian berkaitan dengan eviden atau bukti bahwa sudah dilakukan progres sampai bulan-bulan tertentu, di sini ada tombol upload dokumen. Jadi sebagai bukti kita bisa upload dokumen. Upload dokumen ini bisa file dokumen atau berupa foto atau file gambar ya. Jadi untuk 1 bulan kita bisa upload beberapa dokumen. Tidak hanya 1 dokumen, tapi bisa lebih dari 1 dokumen. Sebagai bukti bahwa kita sudah berprogres, sudah ada kegiatan, sudah ada pekerjaan yang dilakukan di bulan tersebut. Jadi itu untuk entry progress yang warna kuning, kemudian untuk upload dokumen atau bukti atau eviden yang warna hijau di tombol upload dokumen. Kemudian di sini ada tombol keluaran ya. Ada tombol keluaran, ini adalah untuk progres terhadap indikator dari masing-masing sub kegiatan. Nah, tadi di contoh kegiatan koordinasi pelaksanaan forum SKPD dari implementasi KPD, di situ ada 1 indikator keluaran dan 1 indikator hasil. Ini menu ini digunakan untuk input progres terhadap indikator tersebut. Jadi misal di Januari, target akhirnya adalah 4 dokumen, di Januari sudah terrealisasi 2 dokumen misalnya ya. Kemudian untuk nilai sakit, ini hasil akhirnya ada 23%, kira-kira di Januari ini sudah berapa persen? 0% kah? Atau 1%? Atau seterusnya. Setelah diketik, silakan di submit. Jadi saya ulangi, untuk progres di sini ada 3 tombol. Yang pertama untuk entry progress itu sendiri, untuk input, realisasi keuangan dan fisik, beserta keterangan-keterangan pendukungnya seperti tahapan, faktor penghambat dan pendukung. Kemudian ada upload dokumen untuk bukti eviden. Kemudian yang terakhir adalah input untuk progres keluaran.
Ini maaf ada tipe ya. Ini indikator. Untuk progres indikator nanti kita koreksi ini tipenya ada keluran. Jadi itu untuk di Monef ya. Intinya ada 3 tombol ini. Kemudian harus diinput di masing-masing bulan. Oke, saya ulangi yang di modul terakhir ya, di Monef. Klik tombol Monef, kemudian entry progress, kemudian pilih masing-masing subkegiatan, kemudian klik entry progress. Untuk upload dokumen, klik upload dokumen. Untuk input progres keluaran dan hasil, silakan klik tombol yang biru. Jadi intinya itu di modul yang terakhir. Jadi untuk input realisasinya. Nah, di sini ada menu tambahan lain. Ini untuk melihat laporannya ya. Ini kita mau melihat bulan apa. Misal bulan Januari ya. Nah, di sini akan muncul laporan Monef bulan Januari untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai SKPD yang tadi saya pilih ya. Nah, di sini muncul semua subkegiatan, kemudian di sini ada warna ya, ada hijau, kuning, merah. Kalau nanti ada deviasi, ada selisih, nanti akan muncul warnanya kuning. Tapi karena ini tidak ada deviasi, muncul warna hijau. Oke. Ini kebetulan yang diinput baru 1 ya, untuk kegiatan subkegiatan koordinasi pelaksanaan forum SKPD dari lintas SKPD. Sehingga yang ada angkanya hanya bagian ini saja. Ini contoh yang sudah diinput oleh Bapeda. Ini ada target fisik berapa persen. Ini ambil angkanya dari ROPK. Kemudian realisasi fisik berapa persen. Ini sudah diinput di Monef. Kemudian selisih atau deviasinya muncul di sini. Kemudian untuk keuangan, mungkin saya besarkan. Oke, untuk keuangan di sini ada target dalam bentuk rupiahnya, kemudian target dalam bentuk persen, ini angkanya dari ROPK keuangan ya. Kemudian realisasi dalam bentuk rupiah dan persen, ini dari pelaporan di Monef. Kemudian apakah ada selisih antara target dan realisasi. Ini informasi lokasi, kemudian pengampunya, kemudian di sini informasi progres terhadap indikator. Jadi jumlah dokumen dari 4 dokumen di sini baru 0, jadi belum ada dokumen yang direalisasikan di bulan Januari. Kemudian di sini ada informasi tahapan fisik yang sudah dikerjakan, yang diinput di Monef. Faktor penghambat ada enggak? Ini tidak ada faktor penghambat kebetulan. Kemudian ini faktor pendukung atau faktor pendorong. Oke, jadi ini yang bisa mungkin saya sampaikan ya. Saya ulangi review sekali lagi. Yang pertama adalah di TPA. Di TPA kita lengkapi organisasi, kemudian indikator beserta pengampunya dari menu tombol revisi ini. Jadi satu organisasi, kemudian yang kedua indikator, yang ketiga pengampu dan lokasinya. Kemudian tahap keempat, yang sakit di skip ya, tahap keempat di ROPK. Tahap keempat adalah ROPK fisik, jadi input ROPK fisik. Kemudian tahap kelima adalah input ROPK keuangan.
Ada 5 tahap yang perlu dilakukan di awal tahun atau di awal penganggaran, yaitu di BPA dan BPA ada 3 tahap, di RUPK ada 2 tahap, ada 2 tahapan input. Ini dilakukan hanya sekali sewaktu penganggaran atau perencanaan. Kemudian tahap selanjutnya adalah yang di MONEF, ini perlu dilakukan setiap bulan plus 1 ya. Kalau Januari berarti ini mulai dari bulan Februari. Kalau Februari nanti berarti di bulan Maret. Yang perlu diinput di MONEF adalah entry realisasinya. Entry realisasi ini terdiri dari entry realisasi terhadap subkegiatan itu, baik fisik maupun keuangan, beserta tahapan, faktor penghambat, dan pendukung. Kemudian realisasi terhadap indikator, kemudian upload bukti atau evidence. Jadi di input yang dilakukan tiap bulan, ini ada 3 tahapan, yaitu input progress, kemudian input terhadap indikator, input terhadap upload dokumen. Jadi ada 3. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, ini saya buka di chat ya. Ada beberapa pertanyaan, Pak. Untuk realisasi keuangan itu berdasarkan laporan realisasi anggaran per bulan yang sudah direkonkan atau berdasarkan tanggal pelaksanaan kegiatan meski dananya belum dicairkan. Kalau di DIY ya, kalau di DIY ini yang sudah direalisasikan adalah yang sudah direkonkan walaupun belum dicairkan. Tapi kalau ini tergantung dari kebijakan dari Bapeda nanti seperti apa ya. Untuk pertanyaannya dari Bapak atau Ibu Sulastri, SI Kom. Kemudian dari Dinas KPP 3A ini mohon dibuatkan manualnya. Ya, nanti kita akan berikan manual guide-nya ya untuk penyusunannya. Tapi prinsipnya sama seperti yang di waktu di BIMTEK di Jogja. Hanya bedanya kalau waktu itu per minggu breakdown-nya, yang sekarang per bulan. Oke, nanti kita akan berikan lagi manualnya. Untuk yang lain, apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada mungkin waktu saya berikan kembali kepada Bapak Warsidi. Terima kasih, saya cukupkan dari saya. Saya mohon maaf kalau saya dan tim ada beberapa kesalahan. Terima kasih atas atensinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.